Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Kembali lagi bersama saya masih di channel IBCD Farm. Pada video kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mendukung dalam segi pertumbuhan bibit ikan gurame. Apa saja sih yang harus kita perhatikan tentunya. Nah, coba kita cek dulu ikan yang ada di kolam plastik ini. Nah, ini usianya baru 1 mingguan teman-teman. Dari penebaran 1 minggu, 1 minggu juga kurang, sekitar baru 5 harian gitu ya. Dan ini udah sebesar biji timun gitu ya. Nah, jadi kira-kira apa sih faktor atau penyebab cepatnya pertumbuhan bibit ikan gurame ya teman-teman? Karena banyak sekali teman-teman yang sering bertanya di masalah segi pertumbuhan bibit ikan gurame. Bang, kenapa padahal saya ngasih pakannya itu full cacing, kemudian juga kolamnya luas, tetapi dalam segi pertumbuhannya kok telat banget gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ada hal yang tentunya teman-teman juga harus perhatikan, yaitu dari segi indukan ya teman-teman. Nah, sekian lama saya sering memijahkan gitu ya, jadi ternyata dari keturunan juga itu sangat mempengaruhi teman-teman. Kalau keturunannya bagus, biasanya dalam segi pertumbuhannya juga bagus. Karena yang saya alami dalam budidaya pembibitan ikan gurame, yaitu ada apa namanya, ada indukan yang ternyata nanti keturunannya itu tumbuhnya sangat cepat sekali, dan juga sebaliknya ada indukan yang keturunannya itu dalam segi pertumbuhannya itu sangat telat teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya, kalau ingin benar-benar nanti maksimal dalam segi pertumbuhan bibit ikan gurame, tentunya dari mulai indukan teman-teman harus pilih gitu ya. Dari mulai indukan dan juga tempat atau kolam dan juga pakan. Kalau dari mulai indukan, kemudian tempat dan pakan udah benar-benar dilakukan dengan benar, insya Allah nanti dalam segi pertumbuhan ikan gurame itu akan lebih cepat teman-teman, sangat cepat gitu ya. Nah, contohnya waktu itu saya memiliki indukan ikan gurame teman-teman, dan kalau dari indukan tersebut itu keturunannya si baby ikan guramenya itu sangat cepat sekali pertumbuhannya, walaupun di kolam yang sama, di kolam ini gitu ya, dengan yang satu indukannya lagi. Nah, jadi ternyata walaupun jumlahnya sama, penebarannya sama, kemudian pakannya sama, kolamnya sama, ternyata dalam segi keturunan juga sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ternyata udah melakukan kolamnya luas, kemudian pakannya full gitu ya. Nah, tetapi pertumbuhan bibit ikan gurame tetap kurang maksimal. Nah, itu bisa diakibatkan dari segi indukan teman-teman. Nah, jadi saya juga sering teman-teman tukar indukan gitu ya. Contohnya kalau saya habis mijahin, kemudian saya ternak di kolam plastik, dan ternyata kalau dari indukan tersebut pertumbuhannya kurang bagus, ya saya mau tukar gitu ya, atau saya jual dan kemudian saya beli lagi indukannya, terus mencari indukan yang benar-benar bisa menghasilkan keturunan yang baik supaya nanti dalam segi pertumbuhannya itu cepat teman-teman. Karena gini teman-teman, dalam segi budidaya ikan gurame itu waktu juga ternyata waktu itu adalah uang gitu ya. Jadi contohnya saya menanam atau tebar bibit ikan gurame ya, telur ikan gurame ke dalam kolam plastik dengan jumlah yang sama. Contohnya target 1 bulan, ternyata kalau dari indukan yang bagus itu selama 1 bulan itu harganya udah bisa mencapai Rp600 teman-teman per ekor gitu ya dari telur. Tetapi kalau dari indukan yang kurang bagus, dalam jangka 1 bulan yang sama di kolam yang sama juga, eh, apa namanya, pakannya sama, kemudian biayanya juga sama, tetapi kenapa dalam pemanenannya itu berbeda harganya teman-teman ya. Karena yang satunya lagi besar dan yang satunya lagi kecil, padahal jumlah ekornya sama, di kolam yang sama, pakannya juga sama, tetapi kenapa
di akhirnya itu berbeda ya, akhirnya atau penjualannya berbeda harganya. Yang satu sudah bisa mencapai Rp600, yang satunya lagi hanya bisa mencapai Rp400 teman-teman ya. Walaupun bedanya sekitar 200-an, tetapi kalau dijumlahkan dengan jumlah yang kita ternak tentunya sangat lumayan teman-teman. Nah, jadi saya menghimbau bagi teman-teman semuanya yang ingin memulai budidaya pembibitan ikan gurame, tentunya teman-teman harus bisa memilih indukan yang tentunya yang bagus, bukan cuma bagus tapi memiliki genetik yang bagus dalam segi keturunannya dan juga segi pertumbuhannya ya teman-teman, supaya nanti kita itu bisa menghasilkan lebih maksimal lagi tentunya. Kalau indukannya bagus, genetiknya bagus dalam segi pertumbuhannya, tentunya kita akan mendapatkan penghasilan yang besar juga gitu ya. Padahal seperti saya tadi bilang, di kolam yang sama, jumlah yang sama, kemudian pakan juga sama, tetapi penghasilan akhirnya itu bisa beda teman-teman. Tergantung dari indukannya, genetik indukannya. Kalau bagus biasanya nanti pertumbuhan bibit ikan guramenya akan cepat teman-teman ya, akan cepat dan tentunya akan lebih meningkatkan penghasilan sebagai pembudidaya pembibitan ikan gurame. Oke teman-teman, saya mau memberi pakan ikan nila dulu ya, menggunakan maggot, karena maggot ini benar-benar sangat bagus menurut saya untuk segi pertumbuhan ya teman-teman, dan juga bisa meminimalkan biaya pakan. Nah, jadi teman-teman semuanya, jika ingin meminimalkan biaya pakan dalam budidaya ikan nila, teman-teman bisa ternak lalat BSF ya teman-teman. Dengan budidaya lalat BSF, insya Allah teman-teman bisa menekan biaya pakan budidaya ikan nila dan bisa meningkatkan penghasilan dari budidaya ikan nila tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum, dan juga pencet tanda loncengnya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.